Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin berbincang-bincang sama Om Sigit, Pak Sigit Jarkoni. Nah, ini beliau adalah salah satu khatam Gus Fuad Pleret atau Kiai Fuad yang sudah lama mendampingi Gus Fuad sejak awal pondok pesantren ini berdiri, bahkan sampai beliau itulah yang ikut mewujudkan ke-9 santri yang ikut Gus Fuad Pleret. Nah, ini beliau adalah asli Gunung Kidul. Nah, ini saya ingin menceritakan bagaimana asal muasalnya, kenapa di pesantrennya Gus Fuad Pleret itu ada pendopo yang demikian besar. Itu punya sejarah yang menurut saya sangat menarik. Nah, ini waktu itu setelah terjadi gempa, Gus Fuad itu membeli pendopo, kemudian dipakai untuk pesantren beliau. Asal mulanya bagaimana Pak Sigit, kok dulu akhirnya pondoknya Gus Fuad Pleret itu pakai pendopo? Ya, jadi ini ceritanya panjang, nanti bisa sampai 10 episode ini nanti. Jadi dulu asal mulanya itu pesantren pondok tradisional lah, itu salah satu simbolnya ada pendopo, ada joglo, ada limasan. Jadi kebetulan dulu itu sulit untuk nyari yang besar ini. Jadi awalnya itu dulu Gus Fuad Pleret pengen membentuk suatu pondok yang tradisional terus disimbolkan dengan pendopo gitu. Iya, betul. Jadi kayak apa ya, ikon lah. Atau ya ini jadi pondok ini ono pendopone ya, pendopone ada joglo, ada limasan. Kebetulan dulu kita dapatnya limasan ini. Nah, di Gunung Kidul. Ya, ini dari Gunung Kidul yang penuh dengan katanya ada cerita unik di balik pendopo ini. Nah, itu bagaimana cerita. Keunikannya itu bagaimana? Keunikannya gini, ini dulu waktu kita mau beli itu, kalau nggak salah, kalau saya nggak keliru ya, tapi kayaknya nggak, waktu itu ini minta 500 juta dulu harganya. 500 juta harganya. Ya. Ini dulu langka sekali. Ini. Soalnya pakai jadi-jadi semua ya. Ini jadi semua, terus ukurannya besar, terus ini kayu lawas. Jadi kalau bangunan kayu limasan atau joglo itu biasanya kalau sudah usianya ratusan tahun itu harganya sampai 500 ratusan juta. Oh, iya. Nah, kebetulan yang punya ini ceritanya itu waktu itu mau dipakai untuk berobat anaknya. Anaknya kecelakaan waktu itu SMP kelas 1. SMP kelas 1 kecelakaan, basa Jawane gagar otak. Gagar otak. Ya, sampai anak ini kembali kayak usia di bawah, ya kayak balita. Om Sigit melihat sendiri? Oh iya, saya lihat sendiri. Saya ajak ngomong itu kayak anak idiot, anak balita lah. Mainan ini truk mainan mobil-mobilan. Kaitannya dengan pendopo ini apa? Nah, itu. Jadi setelah itu kita pulang belum deal ini. Oh, dulu ke sana dulu. Iya, ke sana. Tahu kalau survei. Di sana ada pendopo bagus. Iya. Pak Sigit ke sana datang sama teman-teman. Iya, kita ngecek barang. Nah, setelah kita cek kok bagus tapi harganya kok 500 juta. Kok mahal gitu. Akhirnya ya udah kita survei dulu, terus kita balik pulang. Setelah itu kita laporan sama Kiai, ini ada limasan bagus, harganya mahal gini-gini. Dituku, wah dituku harga segitu dituku. Nah, setelah itu dibeli gitu ya? Iya, dibeli. Bagus dibeli, harganya mahal dibeli. Wah, terus akhirnya kita survei lagi kedua. Nah, waktu itu kita survei, langsung dibawain uang apa gimana? Belum. Waktu itu saya cerita kondisi pemilik dan anak tadi, gantian Kiai jadi penasaran mau sih Kiai. Akhirnya kita survei lagi ke sana bersama Kiai. Terus survei ke sana lagi, lihat, terus oke. Akhirnya si
pemilik ini saya bilang kalau ini untuk pesantren, ini kebetulan ini Pak Kiainya macam-macam bla bla bla, akhirnya pemilik ini jatuh hati sama Pak Kiai. nah itu dia minta didoakan, Anaknya. minta anaknya didoakan biar sembuh ceritanya gitu. Akhirnya oh ya udah, terus pulang ganti lain waktu lagi, saya diundang lagi. Diundang sama pemiliknya yang pendopo. Gimana ya, kita belum ada uang kan gitu. Akhirnya ya udah seadanya Berapa? bayarnya seadanya dulu berapa. Oh ini cuma ada 25 juta. Oh nggak apa-apa. Padahal tadinya nggak boleh ya. Nggak boleh, harus 500 karena untuk berobat. Nah akhirnya setelah jalan sebulan 2 bulan, belum ada 2 bulan si pemilik minta untuk diambil. Dia aja. Oh, pendoponya suruh ngambil. Ya, gitu. pendoponya Padahal baru bayar 25 juta. Baru bayar 25 juta. Diambil aja, langsung dibawa ke pondok gitu. Nah, terus kita belum ada uang lagi. Oh enggak apa-apa akhirnya. Jadi boleh tapi bertempo gitu Ya, ya. dikasihkan tapi bertempo. Apakah ya 500 juta? Waktu itu belum ada Belum rembukan ada lagi. Tapi pokoknya yang penting dibawa gitu. Oke, kita bawa, akhirnya kita bawa. Kita dirikan di sini setelah gempa. Nah, setelah gempa persis itu setelah gempa kita dirikan, belum ada belum ada apa, baru yang penting asal berdiri. Nah, setelah itu berdiri kita bisa ngasih uang lagi kedua karena mau dipakai berobat ke Sarjito waktu itu. Untuk anaknya itu. Untuk anaknya. Nah, akhirnya kita kasih kedua. Waktu itu kalau nggak keliru 30 juta. 30 juta. Nah, setelah itu si pemilik ikut datang ke sini, ikut mendirikan macam-macam. Akhirnya dia minta doa lagi. Minta doa lagi. Ini anaknya mau dioperasi. Dan biayanya besar, terus minta doa. Didoakan semoga mudah-mudahan apalah yang terbaik intinya. Akhirnya tidak jadi operasi. Oh, tidak jadi operasi. Tidak jadi operasi. Terus katanya anaknya itu disuruh sama Kiai suruh minum apa gitu. Iya, karena ramuan Jawa, ramuan daun apa. Karena waktu itu sudah itu tadi. Keadaan kondisi anaknya itu kayak balita tadi. Jadi kayak balita, kayak apa ya? Ya mungkin kayak anak itulah. Jadi main-mainan ini terus ya disuruh itu tadi didulang bahasa Jawanya, disuapin. Ya. Nah, setelah itu ini udah berdiri macam-macam minta doa itu tadi, terus akhirnya tidak jadi operasi, akhirnya membaik. Akhirnya dengan rasa senangnya si pemilik itu, akhirnya kita cuma disuruh bayar 80 juta. Masya Allah. Dari iya toh. 500 juta. Masya Allah. Karena saking senengnya, terus saking ininya, karena waktu itu anaknya udah divonis bahwa dia nggak bisa sembuh, gagal otak bahasa Jawa. Setelah mensedekahkan pendoponya ini sama pondok pesantren ini, anaknya diberi kesembuhan. Setelah dikasih resep. Cuma kelihatannya waktu itu saya ingat daun apa itu ya, lupa ramuannya diberi apa sama Kiai, terus akhirnya dikasih sembuh oleh Allah. Itu. Tapi kalau saya yang sering terkejut dan mengejutkan itu kalau dengan Kiai ya itu tadi ora ono sing masuk akal. Gitu. Itu enggak ada wis. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Jadi seperti pendopo ini tadi ya 500 juta kok Kiai gowo beli. Wis mbuh piye carane akhirnya bisa. Padahal kalau kita dengan logika nggak masuk gitu loh. Wah, piye iki gini. Nah, tapi kalau ya wis lah, dan saya sudah nggak bisa protes gitu loh. Kalau dulu awal-awal ya mesti protes, wah ini nggak mungkin ngoyo-woro gitu kan. Tapi mustahil ya. Tapi sekali kejadian, 2 kali, 3 saya sudah nggak perlu mikir lagi kan. Gitu kan. Ketika Gus Fuad atau Pak Kiai Fuad harus dibeli, entah nanti ya, nanti ada pasti, jalannya. Pasti ada jalan dan pasti itu dapat. Ternyata ini tadi ya jalannya itu, kemudian orang itu
sebagian mensedekahkan Iya. harganya itu untuk pondok pesantren ini, dan oleh Allah karena sedekah tersebut anaknya diberi, yang tadinya itu tidak bisa apa-apa sekarang sudah sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Pak Sigit, pengalaman yang menarik, yang unik bagi saya karena itu betul-betul terjadi di Gunung Kidul, bahkan anaknya sampai sekarang masih ada. Kemudian yang punya ini, yang punya pendopo ini juga masih ada sampai sekarang, dan membuktikan kedahsyatan sedekah. Nah, kemudian dengan menurut sama Kiai lantaran sama Kiai Fuad kasih treatment ini diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada pecinta wali. Salam cinta, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.